warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Maaf, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak tentang praktik pengambilan keputusan di sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Saya kalau mengidentifikasinya dengan cara adanya dua hal, yang satu benar, yang satu salah kalau menurut hukum atau menurut etika. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkah yang pertama yang jelas adalah mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi dilemanya itu sendiri. Dilemanya itu kemudian mencari pihak-pihak yang berdilema. Kemarin dipanggil pihak-pihak yang berdilema. Kemudian kita lihat faktanya. Prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, pertama tadi sudah mengidentifikasi, yang kedua mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berdilema. Kita komunikasikan, kita cari akar terjadinya dilema. Setelah ketemu akarnya, kita dialogkan, kita musyawarahkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terutama adalah komunikasi dan musyawarah yang paling. Hal-hal apa saja, Pak, yang selama ini merupakan tantangan? Tadi kan sudah ada langkahnya ya, Pak. Sekarang tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang utama adalah resiko. Kita mengambil keputusan kan pasti ada resikonya. Untuk itu maka kita meminimalisirkan, mengecilkan sekecil mungkin resiko adanya dilema tersebut. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, Pak? Tadi kalau ada dilema ya, Pak? Atau Bapak mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau menyelesaikan langsung ya tergantung dilema tersebut. Kan dilema ada yang dilema berat, ada yang dilema ringan. Nah, kalau mungkin dilema yang dianggap ringan ya mungkin bisa diselesaikan saat itu dengan segera. Kemudian kalau jadwal tidak ada untuk jadwal penyelesaian masalah, karena masalah itu kan tidak bisa diprediksi. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor pembantu ya faktor pendukung, terutama adalah bapak ibu guru. Kemudian ada orang tua juga, wali murid, ada komite, kemudian juga ada pengawas, dan ada juga mungkin teman-teman kepala sekolah yang sudah berpengalaman. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya adalah dalam menyelesaikan dilema etika itu yang penting itu pertama adalah musyawarah, kemudian komunikasi. Pak, ini menarik sekali nih, Pak, bincang-bincang kita tentang dilema etika. Saya menjadi lebih paham tentang bagaimana pengambilan keputusan, terutama di sekolah kita ya, Pak. Dan semoga nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Taufik. Selamat siang, Bu Riana. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini Bapak, ini saya Ariana Sugiarti, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 3 di sana, akan melakukan wawancara dengan Bapak nih, Pak. Saya ingin menggali tentang bagaimana pengambilan keputusan di sekolah, terutama mengenai dilema etika. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang saya lakukan yang pertama adalah saya berusaha mengumpulkan data dan fakta dari berbagai macam pihak sehingga saya dapat menemukan akar permasalahan dari kasus atau permasalahan yang kami hadapi. Saya kemudian mencari terkait dengan peraturan-peraturan yang ada yang mengatur terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Jika
permasalahan tersebut ada aturan jelasnya nih, itu berarti sudah saya kategorikan sebagai kejujuran moral, sehingga pengambilan keputusannya ya pasti saya berdasarkan peraturan yang ada, tidak menimbulkan dilema etika. Nah ini yang berikutnya, yang dilema etika lah ini ketika mentok di peraturan tidak ada lah, ini yang masih butuh pemikiran lebih. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Setelah ada permasalahan, saya tahu akar permasalahannya yang saya dapatkan di berbagai macam pihak, kemudian saya sudah tahu aturannya tetapi tidak ada, sehingga untuk berikutnya saya pasti meminta pendapat dari orang lain, minta pendapat dari orang lain, kemudian saya juga harus merenungkan apakah pendapat dari orang lain terus pendapat saya pribadi ini sudah mungkin mengerucut apa belum. Saya harus pilih solusi-solusi mana yang saya pilih. Ketika sudah mampu kepada satu atau dua pilihan, saya akan komunikasikan atau saya musyawarahkan dengan rekan-rekanku. Untuk langkahnya lebih konkretnya lagi bagaimana, Pak? Langkah konkretnya saya harus membuat catatan atau bahasa kerennya itu BAP dari sebuah permasalahan ketika saya mencari data dan fakta. Data dan fakta tersebut ini menjadi suatu hal yang valid untuk bisa menentukan akar permasalahan. Ini adalah mencari peraturan-peraturannya. Nah ini yang selanjutnya yaitu minta pendapat dan lain-lain, itu saya lakukan kemudian. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya berusaha membangun komunikasi yang baik dengan berbagai macam pihak. Ya, tadi kan sudah saya tanyakan ya Pak tentang langkah-langkah. Sekarang pasti ada tantangan ya Pak. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang menjadi tantangan itu biasanya kadang keterbatasan pengetahuan tentang peraturan baik dari saya pribadi, rekan-rekan guru, ataupun dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga kadang-kadang mereka akan merasa tetap benar karena tidak tahu peraturannya atau pemahamannya yang kurang terhadap permasalahan tersebut. Itu yang selalu menjadi tantangannya ya Pak ya. Ya. Dalam tantangan tersebut, apakah nanti kan pelaksananya Pak ya dalam dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak akan jalankan? Kalau sudah ada dasarnya bisa dijadikan dasar, ini bisa langsung saya putuskan. Tetapi ketika itu permasalahannya mungkin agak rumit, ini saya tidak punya jadwal tersendiri ya, tetapi prosedurnya tadi sudah disampaikan bahwa prosedurnya yang harus saya lakukan yaitu mencari data fakta dari berbagai macam pihak, kemudian lihat peraturannya, minta pendapat, terus merenung dan dimusyawarahkan. Oh iya, berarti intinya jadwalnya itu fleksibel ya Pak, tergantung kasusnya itu ada atau tidaknya. Ya. Adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang malah tidak ada ya, tetapi malah beberapa orang ini, karena sistem di sekolah yang saya pimpin ini saya membagi beberapa kewenangan terhadap rekan-rekan guru, sehingga jika permasalahan tersebut terkait dengan bidang apa, nanti yang saya minta tolong atau yang saya minta untuk membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah orang yang menguasai terhadap bidang yang terjadi permasalahan seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajarannya adalah komunikasi yang baik, yang efektif dengan berbagai macam pihak. Ini akan selalu dapat membantu kita dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada.
intinya adalah komunikasi ya Pak dan kolaborasi mungkin ya. Betul, betul, betul. Nggih. Ini terima kasih Pak Taufik Nggih. atas bincang-bincang kita di Nggih. siang ini. Saya jadi lebih paham tentang praktik pengambilan keputusan di sekolah. Nggih. Terima kasih atas waktunya Bapak. Iya, sama-sama, Bu Semoga Rina. di lain waktu saya meminta bantuan Bapak-bapak ada waktu ya Pak. Siap, siap, Nggih, siap. terima kasih. Sukses, sukses. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. wabarakatuh.